Oke, sudah record ya? Oke, baik. Untuk hari ini kita coba masuk ke bab 2. Bab 2 itu mirip sama dulu pembelajaran kelas 10, yaitu ini dinamakan dengan program linier. Waktu kelas 10 sudah pernah belajar sistem pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan kuadrat ya, kalau nggak salah malahan, sama Bu Fitri. Ingat nggak? Iya. Ya, yang kalian suruh bikin grafik X kuadrat, terus ntar X kuadratnya lebih dari 0 misalnya, dan seterusnya. Itu kan udah pernah ya. Nah, untuk yang hari ini pun juga insya Allah tidak jauh-jauh dari hal tersebut, cuma bedanya nanti kalau di kelas 10 itu bentuknya kuadrat, kalau di kelas 11 itu nanti adalah dalam bentuk linier, justru lebih mudah harusnya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, untuk bab ini nanti ada 2, yaitu nanti kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan linier, dan yang disebut yang kedua adalah program linier. Nah, untuk anak IPS ini sangat berguna sekali, apalagi nanti kalian masuknya ke jurusan-jurusan yang memang basicnya adalah IPS. Nah, ini nanti akan berguna sekali. Nah, biasanya buat apa? Biasanya itu kalau di ekonomi adalah untuk optimasi produksi. Jadi biasanya kalau kalian cari aplikasinya di YouTube, itu biasanya adalah perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan program-program seperti ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini yaitu adalah kalian harus dapat memahami bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Selain memahami, kalian juga harus dapat menggambarkan daerah penyelesaiannya, begitu juga dengan bentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, nanti kita akan coba kupas satu-satu. Ibu mohon izin untuk materi pertama kita hari ini adalah mengingatkan kembali bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Gitu ya. Oke, untuk pertidaksamaan linier dua variabel di sini adalah untuk bentuk umumnya adalah yang modelnya seperti ini. Dulu pernah belajar nggak yang model seperti ini? Coba, mana suaranya? Ya lupa, Bu. Lupa? Lupa semuanya, Bu. Lupa semuanya. Oke, ya. Mungkin udah lama banget emang nggak belajar matematika yang modelnya gambar-gambar, jadi ya oke lah. Nah, mungkin makanya Ibu ambilnya di sini tujuannya ada 4, harusnya mah langsung nomor 4 ini, cuma Ibu coba untuk breakdown karena memang Ibu agak-agak sanksi juga, apakah kalian masih ingat bentuk linier dua variabel? Oke. Kalau pertidaksamaan berarti otomatis waktu kelas 10 kita pernah belajar yaitu yang menyatakan bahwa bentuknya itu atau tandanya itu bukan sama dengan. Ya kan ya? Kalau pertidaksamaan biasanya memang tandanya bukan sama dengan, yaitu bisa jadi lebih dari sama dengan, bisa lebih dari aja, bisa kurang dari sama dengan, atau bisa kurang dari aja. Gitu kan ya? Oke, bedanya apa sih kalau yang tandanya lebih besar sama dengan sama yang lebih dari aja nanti digambar? Ardan, mungkin masih ingat waktu kelas Kalau yang SMP apa kayaknya. namanya? Gimana? Kalau yang ada garisnya itu, kalau yang ada Oke. garisnya, aduh saya lupa jadi deh. Saya ingat, Bu. Iya, gimana Kenzi? Bu, berarti. Kalau yang ada garis bawahnya ngikut, Bu. Ngikut. Oke, yang ada garis bawahnya ngikutin berarti ngikut hasilnya gitu kan ya. Nah, Ya. ini artinya nanti kalau digambar, kalau yang modelnya seperti ini, nanti garisnya itu tegas. Artinya kalau garisnya tegas, ini misalkan sumbu X sama sumbu Y gitu kan ya, garisnya itu modelnya tegas seperti ini. Nah, ini adalah yang kata Kenzi tadi, ngikut hasilnya, Bu. Berarti titik-titik yang ada di garis ini merupakan penyelesaian. Gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau yang nggak pakai sama dengan, nanti penyelesaiannya biasanya hanya berupa titik-titik saja. Atau garisnya itu di sini adalah tidak tegas, atau garisnya putus-putus.
Biasanya seperti itu. Mungkin waktu kelas 10 juga sudah pernah diberikan sama Bu Fitri. Sudah, Bu, sudah. Sudah, oke ya. Nah, ini yang disebut dengan pertidaksamaan. Lalu di sini ada tulisan linier 2 variabel. Kalau linier 2 variabel, arti linier itu sendiri adalah pangkatnya 1. Makanya di sini coba kamu lihat. X-nya pangkatnya 1 alias nggak ada pangkatnya. Y-nya pun juga sama, yaitu pangkatnya 1. Tidak ada pangkatnya. Sedangkan waktu kelas 10 kalian sudah pernah belajar yang disebut dengan pertidaksamaan justru kuadrat kalau nggak salah. Gitu kan ya? Iya, Waktu kelas 10, yaitu misalnya adalah X kuadrat min 2X plus 1 lebih besar sama dengan Y. Misalkan seperti itu. Gitu kan ya? Nah, ini waktu kelas 10, kita hari ini insya Allah tidak sesulit ini. Insya Allah kita mudah, yaitu bentuknya linier. Tapi 2 variabel, yaitu ada huruf X sama huruf Y. Kenapa kok yang dipakai adalah X dan Y? Karena kita nanti akan bekerja dengan koordinat kartesius. Makanya namanya adalah variabelnya X dan Y. Gitu ya. Nah, ini adalah kalian harus memahami bentuk pertidaksamaan linier 2 variabel. Sampai sini dari bentuknya paham? Murid ibu cuma 2 kayaknya, Kevin sama Kenzi. Yang lainnya mana ya? Gila, Kev. Oke. Amazing. Yang lainnya? Yang lainnya gimana? Paham nggak? Zil. Haikal? Ika? Ai? Paham, Bu. Insya Allah paham ya. Oke, yuk. Selanjutnya yaitu kita mau mempelajari subbab yang kedua, yaitu penggambaran atau penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier. Jadi, waktu kelas 10 juga udah pernah belajar. Kalau pertidaksamaan ini biasanya kamu suruh gambar, misalkan suruh gambar daerah penyelesaiannya waktu kelas 10 seperti ini, terus daerah penyelesaiannya yang sebelah sini. Pernah ingat? Waktu kelas 10? Ingat ya? Oke, nah sama. Untuk yang kelas 11 pun juga sama, yaitu adalah daerah penyelesaian itu biasanya kalau di buku bentuknya itu dalam bentuk arsiran, tapi kalau dalam menjelaskan mungkin Ibu nanti supaya tidak bentrok warna akan Ibu ambil daerah yang bersih sebagai daerah penyelesaian. Maka di sini Ibu bilangnya yaitu ada 2 sistem, yaitu sistem daerah kotor, artinya daerah penyelesaiannya diarsir, gitu kan ya? Dan ada sistem daerah bersih, yaitu daerah penyelesaiannya yang benar-benar bersih. Kira-kira dari sini sistem daerah kotor dan sistem daerah bersih, apakah bisa dipahami maknanya? Paham. 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 Oke, Ibu minta tolong sama Hanif Musyafa. Yes. Diulang. Hanif. Kira-kira apa yang dimaksud dengan sistem daerah kotor? Jadi kalau daerah kotor tuh yang hasilnya yang diarsir, Bu. Oke. Kalau sistem daerah kotor berarti nanti daerah penyelesaiannya ini yang diarsir, gitu kan ya? Berarti sebaliknya, kalau daerah bersih berarti daerah penyelesaiannya atau HP-nya ini nanti adalah yang benar-benar bebas arsiran. Paham ya? Nah, ini dalam bentuk bahasanya. Kira-kira apakah bisa dipahami oleh Aisyah Nindi? Bisa, Bu. Bisa, oke. Kalau sudah berarti kita coba lanjut untuk pengerjaan contohnya, yaitu kita ambil contohnya Ibu mulai dari yang paling sederhana, yaitu di sini yang diminta adalah gambarkan daerah atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih besar dari 0. Ibu gunakan 2 metode sekaligus, yaitu metode daerah kotor sama metode daerah bersih. Gitu ya. Nah, langkah pertamanya adalah selalu buat, kalau dia hanya ada 1 variabel seperti ini, langsung kamu buat menjadi koordinat kartesius seperti ini. Anggap saja ini adalah garis yang lurus, gitu ya. Coba dilihat di sini.
X lebih besar dari 0. Kalau kamu menggambarkan di koordinat Kartesius ini adanya di daerah X plus, ini Ibu tulis X min, tapi nanti di buku nggak akan ada tulisan itu ya. Cuma ada X dan Y saja, di sini adalah Y yang min. Ini adalah titiknya 0. Itu kan ya pertemuan antara sumbu X sumbu Y. Kira-kira untuk X yang lebih dari 0, kalau kamu suruh ngasih nomor, adanya di sebelah mana sih? Di kanan, ini kanan, Kanan, ini Bu. kiri, ini atas, ini bawah. Kanan, Bu. Di Bu. kanan. X yang lebih dari 0 itu adanya di kanan. Maka kalau ini adalah daerah kotor, yang kanannya itu yang diarsir. Maka ini daerah penyelesaiannya kita arsir. Gimana ya? Oke, maka daerah penyelesaiannya kalau dia daerah kotor, terlihat tidak spidolnya Ibu? Atau jangan-jangan justru nggak terlihat? Terlihat. Terlihat Warna ya? hijau kan? Nah, Terlihat. ya warna hijau. Nah, Yes, di sini benar. yang Ibu arsir, kalau dia menggunakan sistem daerah kotor, ini yang disebut dengan daerah penyelesaian. Bisa difahami? Bu, ini sampai mana arsirnya? Sejauh-jauhnya. Jadi ini kalau kamu mau panjangin terus aja, itu nggak apa-apa. Dan seterusnya. Apakah bisa difahami untuk penggunaan daerah kotor untuk contoh yang pertama, X lebih besar dari 0? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah Insya bisa. Allah. Oke, Sofia? Sofi? Bisa dipahami, Sofi? Insya Allah bisa. Oke, dilanjutkan kembali. Kalau dengan metode daerah bersih gimana, Bu? Nah, kalau dengan metode daerah bersih sebenarnya sama, yaitu kita gambarkan dulu, yaitu untuk tadi koordinat Kartesiusnya, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kalau daerahnya bersih, tadi kan kamu tahu daerah penyelesaiannya di sebelah kanan sini, gitu kan ya? Nah, maka yang diarsir justru yang sebaliknya. Ini yang salah. Ini adalah daerah yang salah. Nah, terus mana, Bu, jawabannya? Tetap yang di sebelah kanan. Daerah penyelesaian. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Bu, intinya sama. Iya, sama. Hanya saja mungkin kalau daerah kotor itu kita nanti kalau jawabannya atau dalam satu soal itu ada 3 garis, nanti yang akan membuat jelek atau nggak enak dilihat aja. Intinya seperti itu. Ibu. Ya. Ya. Itu bedanya di mana, Bu? Bedanya di mana? Di kotor sama bersih, Bu. Ya, kotor sama bersih bedanya di mana? Untuk daerahnya harus sama tempatnya. Ini daerahnya di sebelah kanan, ini pun juga daerah di sebelah kanan. Cuma bedanya kalau daerah kotor, penyelesaiannya itu diarsir. Gitu ya. Tapi kalau daerah bersih, penyelesaiannya itu benar-benar nggak ada arsirannya. Justru tempat sebaliknya yang diarsir. Sampai di situ kata-katanya bisa difahami? Bisa, Bu. Yang lainnya, yang tadi bertanya, bisa ya? Tadi kalau nggak salah suaranya Dimas ya? Iya. Ya, oke. Dimas, paham Dimas? Paham. Paham. Yang Putri, yang lainnya? Oke, Afiza udah ngangguk-angguk. Oke, makasih. Lanjut lagi, yang sudah respon. Lanjut lagi, yaitu kita masuk ke contoh kedua. Yang diminta adalah gambarkan daerah atau himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih besar dari 0. Langkah pertamanya juga sama, kalau cuma ada satu variabel, silakan langsung gambarkan koordinat Kartesiusnya. Ini sumbu X dan sumbu Y, gitu kan ya? Lalu di sini ada titik 0. Nah, sekarang dilihat, Y yang lebih dari 0. Y-nya artinya positif atau negatif? Positif, Bu. Y-nya ini artinya adalah Y positif. Kalau Y yang positif itu ke atas atau ke bawah? Atas. Ke atas. Kalau metode daerah kotor, tadi kamu sudah tentukan bahwa
penyelesaiannya ke atas, maka ini adalah disebut dengan daerah penyelesaian. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Sedangkan kalau daerah bersih berarti sebaliknya. Yaitu kalau kamu punya sumbu X sama sumbu Y, tadi bilangnya Y-nya positif. Oh, yang positif itu yang di atas benar, berarti ini adalah daerah penyelesaian. Yang salah berarti yang diarsir yang ke bawah. Nah, ini bedanya daerah bersih sama daerah kotor. Sampai di sini, ada yang mau tanyakan? Sista, ada yang mau tanyakan? Naila Amira, Joseph. Nemu siapa, Bu? Nemu siapa? Mandi ya, Bu. Kenapa siapa tuh tadi? Aku izin ke kamar mandi ya. Ya, oke. Terus siapa lagi tadi yang bertanya? Mohon maaf. Suara Kenzi atau suara si Kevin? Saya Enggak, enggak, Bu. Bu. Enggak. Oh, enggak dua-duanya, bukan. Oke, Valin? Devri bukan? Oh, bukan. Oke, Ini lanjut. Zilan. Lanjut. Sadira Deva, bisa dipahami ya? Pinka? Oke, dilanjut dulu untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Di sini, dilihat dulu. Gambarkan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan 3x min 9 lebih besar dari 0. Nah, di soal ini sudah mulai ada pertidaksamaan yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Berarti kalau modelnya seperti ini, maka kita hitung dulu kira-kira bentuk atau nilai X-nya itu berapa. Gitu kan ya? Nah, sama seperti waktu kelas 10, berarti penyelesaiannya adalah 3X min 9 lebih besar sama dengan 0, artinya 3X-nya bagaimana? Bagaimana? 3X-nya lebih dari 9. Lebih besar sama dengan 9. Artinya X-nya lebih besar atau sama dengan 3. Nah, di Yes, sini kan. hanya ada satu variabel yaitu nilai X. Maka tetap silakan kalian buat dulu yaitu koordinat kartesius. Karena sudah mulai ada angkanya, nilai X-nya, maka silakan buat gambarnya. Yaitu ini misalkan X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4, 5, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang dikasih tahu adalah X lebih besar dari 3. Mana sih garis X sama dengan 3? Itu, Bu. Di situ, Bu. Yang di mana? Iya, masa saya tunjuk? Di sini? Saya tunjuk, Ibu nggak kelihatan kan? Iya, Nah, makanya mulai di sini. Di sini bukan? Ya, Bu. X yang mau sama dengan mana, Bu? 3 di sini. Gitu kan ya? Soalnya pakai garis bawah, Bu. Pakai yang... Oh, iya, iya, iya. Ya, ini nih yang Ibu tebelin. Ini kan ya? Iya, Ini benar X sekali, yang Bu. sama dengan 3. Berarti kalau garis X sama dengan 3, artinya yang melewati angka 3 ini. Berarti naik ke atas ataupun naik ke bawah. Berarti ini X yang kita bilang lebih dari 3. Yang lebih dari 3, itu yang angkanya 45 atau yang angkanya 12? 45, Bu. Yang angkanya 4 dan 5. 45. Maka kalau daerah kotor, daerah penyelesaian untuk soal ini adalah daerah sebelah kanan dari angka 3 ini. Nah, ini yang disebut dengan daerah penyelesaian. Sampai di situ, kira-kira apakah ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Saya sih nggak ada, Bu. Coba Jilan sih, pertanyaan Jil. Ini Zilan, Bu. Zilan. Di sini, oh ya, Fazli tadi datang nggak sih? Fazli mana Fazli? Ibu belum lihat. Fazli izin sakit, Bu. Itu. Oh, Fazli izin sakit. Oke. Berarti yang nggak hadir, tadi ada Farida sama Fazli. Betul sekali. Oke. Ya. Berarti Ibu lanjut dulu. Ibu balik lagi ke sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Almira? Sista, Aisyah, Herman Joseph? Enggak? Oke. Nah, Bu, kalau dengan metode daerah bersih berarti gimana? Sama. Berarti kamu lakukan dulu langkahnya seperti ini. Karena sudah ada, maka kita tidak lakukan. Maka kita langsung buat garis atau koordinat kartesiusnya. Yaitu di sini adalah X tadi yang lebih besar sama dengan 3. Ini tadi adalah angkanya 3.
2, 1, ini 4 dan 5 seperti ini. Gini ya. Tadi yang merupakan lebih dari 3 kan sebelah kanan. Kalau daerah bersih maka yang sebelah kanan diam kan? Maka ini yang salah, kamu arsir. Nah, tetap berarti di sini adalah DP-nya. Seperti itu. Sampai sini paham? Daerah bersih, daerah kotor? Paham Bu, insya Paham, Allah. Bu. Paham insya Allah. Insyaallah. Oke, lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Yaitu ada contohnya adalah, Ibu ubah. Ibu ubah dulu. Ini Iya, Bu, maksudnya silakan. adalah Y tadi. Oke, kalau soalnya modelnya seperti ini. 12 min 4Y kurang dari sama dengan 0. Kira-kira harus diapakan terlebih dahulu? Pindah ruas Bu. Pindah ruas. Dipindahkan ruas terlebih dahulu. Ikut Yaitu 12 min Duluan. 4Y kurang dari sama dengan 0. Gitu kan ya? Maka Ya, betul min sekali. 4Y kurang dari sama dengan Win 12 is good duluan. min 12. Berarti Y-nya bagaimana? 3. 3 Sama dengan 3. Lebih dari atau lebih kecil? lebih kecil. Lebih Gini Coba. Bu. Apa sih namanya? lebih Guys? dari Dari Bu. Ya, katanya Iya, Ardan lebih dari, tadi maksudnya lebih lebih- dari. Kalau nggak lebih salah tadi dari. Ibu dengar suara Ardan. Bener ya? Suara Saya Ardan. juga. Suara saya juga, Bu. Ya, oke. Ya. Katanya ini lebih besar dari 0. Kenapa kok bisa terjadi lupa. seperti ini? Minus. Bu, ganti. Ya, karena di ganti depannya, angkanya. ya, di Minus. depan angkanya variabel itu ada bentuk negatif, maka dia harus berubah tanda untuk Betul, betul. penyelesaiannya. Gitu kan ya? Nah, ini Iya, iya. adalah untuk yang harus kalian ingat selalu. Nah, kalau sudah dapat penyelesaiannya, maka kita bisa langsung buat gambar daerah penyelesaiannya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Y yang sama dengan 3. Nilainya yang dikasih tahu adalah Y. Berarti di sini ada Y1, 2, 3, dan 4. X-nya 1, 2, 3, 4. Apakah penyelesaiannya di sini? Yang Ibu tebalkan? Iya benar. Di sini? Bentar. Bentar dulu. Ah, Bu, nggak kayaknya nggak Kan ada. Saya bingung maksudnya. Bentar. Y lebih besar dari 3. Apakah titiknya di sini? Ini titik Enggak, A. iya Ya, dong. titiknya A. Iya bener dong, Ken. Ini titiknya B. Mana yang benar? Yang kiri B. Titik A atau titik B? B. Titik B. Ini kan ya? Di orang Yang belum benar bilang B. adalah titiknya B. B. Kalau Yes. sudah, Gimana? ini kan titiknya B, nggak mungkin kita garis lurus vertikal Tidak seperti ini kan mungkin. ya. Maka Benar, ini tidak kita mungkin. buatnya garisnya adalah horizontal seperti ini. Ini adalah titik atau garisnya adalah Y lebih besar sama dengan 3. Yang lebih besar ke atas, angka 4 ini atau yang ke bawah, 1 ini? Yang lebih besar. Atas Bu. Yang ke atas, karena Y-nya 4 itu lebih besar. Gitu kan ya? Betul Nah, sekali. ini adalah yang disebut dengan daerah penyelesaian untuk soal nomor. Mungkin gara-gara kaki lu robek kali ya, Kev ya? Jadi Sampai mungkin di darahnya sini? keluar. Iya. Enggak, gue udah bener. Tadi gue udah bener. Tadi lu salah Sampai dengerin. di sana? Gue udah bener. Oh, Apakah ada Saya sih yang ngerti, mau Bu. ditanyakan? Yang Yang lainnya? lainnya? Oke, terima kasih untuk Kenzi sama Kevin. Hari ini dapat nilai plus 2 orang. Wes. yes, mantap Oke, ya. yuk. Wes. Nilai Hey. keaktifannya bagus. A. Beliza, ada yang mau Yes, tanyakan? tepuk tangan. Fatmi? Gue ini lagi top. Oh iya. Iya, terus siapa lagi? Aidia, ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti sekarang kalau daerah bersih berarti hampir sama ya, yaitu bedanya yang Garisnya di diarsir, bawah, Bu. ya, yang diarsir justru yang ke bawah. Ini adalah DP-nya tadi Y lebih besar sama dengan 3, maka yang salah adalah yang ke Di bawah. bawah. Tuh. Paham ya? Oke, yuk. Contoh Paham, Bu. selanjutnya, kita masuk ke yang 2 variabelnya. Yaitu ada 2X plus 4Y lebih besar dari 8. Atau kita ambil yang kurang dulu deh. Di sini berarti contoh nomor 5 benar. Oke, yuk. Kalau modelnya seperti ini berarti harus diapakan dulu waktu kelas 10? Duh, saya lupa dah, Bu. Mungkin Zilan bisa Gimana, Ken? jawab, Zilan. Harus cari apanya dulu? Kalau nggak salah apa namanya? Itu disamain dah. Apa namanya? Aduh, Iya. saya lupa nggak jadi. Oke,
Bukan disamakan, tapi kita harus mencari titik potong garis masing-masing. Oh iya, Kev. Titik Nah, itu potong saya. garis dengan masing-masing sumbu X dan satu lagi Dinolin adalah ya, Bu, ya? sumbu Y. Iya, betul, dinolkan. Yes. Nah, Mantap. berarti di sini kalau misalnya nanti disebutnya adalah titik potong terhadap sumbu X, apa syaratnya? Y0. Y-nya yang sama dengan 0. Maka kalian akan memiliki yaitu 5X, gitu kan ya, ditambah 2 kali Y-nya 0 sama dengan 10. Kita buat sama dengan dulu aja, jangan dibuat dalam bentuk kurang dari lebih dari. Maka dapat nilai X-nya berapa nih? 2. 2. X-nya 2. Maka dari sini titik pertama yaitu X, Y-nya berapa? 2,0. 2,0. Oke, nah ini adalah untuk titik pertama. Titik kedua, kalau kita ambil, Ibu pindahkan sini ya. Titik kedua yaitu kalau titik potnya terhadap sumbu Y. Berarti syaratnya X-nya X sama dengan 2. X-nya sama dengan 0 dulu kan ya? Iya Maka betul tuh. kita buat jadi 5 kali X-nya itu adalah 0 plus 2Y sama dengan 10. Maka dapat nilai Y-nya yaitu 5. 5. 5. Ternyata dari sini kita dapat titik X, Y-nya yaitu 0,5. ya 0,5. Nah, kita gambarkan kedua titik tersebut dalam koordinat kartesius. Ini anggap garisnya bagus banget. Dan kamu anggap titik-titik berikut atau garis berikut adalah yang proporsional sesuai dengan angkanya. Nah, sekarang kita lihat. X-nya 1, 2. 1, 2, dan seterusnya ya. Lalu Y-nya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini angkanya 5. Maka kamu hubungkan kedua titik tersebut tadi. Nah, kan mungkin kalau kamu menggambar mungkin cuma sependek ini, tapi boleh kamu panjangkan sepanjang-panjangnya secukupnya buku tulis kamu atau papan tulis kamu. Paham? Paham, Bu. Sampai sini? Nah, ini yang disebut namanya adalah garis 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Nah, terus saya taunya yang diarsir yang mana, Bu? Nah, maka ambil titik percobaan. Ini ambilnya adalah titik percobaan. Untuk yang metode daerah bersihnya mungkin nanti Ibu cut di tempat lain ya. Ya, Bu. Oke, berarti salah. Draw. Bu, aku izin ke toilet ya, Bu. Oke, Vinka. Ini untuk yang daerah bersihnya nanti saja. Berarti untuk mencari daerah arsirannya, cara mencari arsiran berarti adalah ambil titik uji. Titik ujinya biasanya terserah suka-suka kamu, tapi ambil yang paling 0, Bu, mudah. 0. Ya, di sini adalah yang paling mudah adalah titiknya 0,0 kan ya? Bukan terletak pada garis tersebut, yaitu titik ujinya adalah 0,0. Masukin ke persamaannya. 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. X-nya 0. Berarti 5 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 10. Yang sebelah kiri berapa nilainya? 0. 0. Kurang dari sama dengan 10. Benar atau salah? Benar, Bu. Salah. Benar atau salah? Salah lah. Bener dong, Kev. Kan 0 lebih kecil daripada Iya 10. bener dong. Ya, Apa oke. sih? Daerah yang benar. Kalau benar, kalau kamu daerah kotor, kalau kamu makainya yang Lupa, daerah lupa. kotor, kalau kamu makainya daerah kotor, maka daerah yang benar itu adalah yang diarsir. 0 ini menyebabkan tadi 0 kurang dari 10, berarti ini benar. Maka ini yang disebut dengan daerah penyelesaian. Sampai di sana apakah bisa difahami? Paham, Bisa, Bu. Bu. Jelas, Bu. Jelas. Jelas, oke. Nah, sekarang kalau Ibu ambil mereka dengan daerah bersih. Kalau daerah bersih berarti intinya hampir sama.
yaitu Yang kanan ya, Bu ya? Bagian iya, betul. Gantian Yes. yang di sebelah kanan yang diarsir. Ini kan ya tadi ya? Nah, karena ini tadi adalah daerah penyelesaiannya, maka yang diarsir itu adalah yang sebelah kanan. Paham ya? Paham, Bu. Nah, ini tadi adalah dengan daerah bersih. Sudah? Bisa difahami? Siap, bisa, Bu. Bisa. Siap. Oke, Bisa, ya. Bu, bisa. Lanjut untuk contoh ke-6. Untuk lanjut ke contoh ke-6 berarti juga sama. Berarti bagaimana? Nolin. Ya, kita nolkan terlebih dahulu, yaitu kita cari titik potongnya masing-masing. Ups. Kita cari titik potongnya masing-masing. Titik potong terhadap sumbu X, berarti tadi apa syaratnya? Y0. Y-nya sama dengan 0. Oke, Ibu kali ini mau nanya sama Hadis Musia, Kak. gantian. Bukan. Raka Satya Hadi. Yuk, Raka. Gantian, Kak. Ini gimana, Kak, penyelesaiannya? 2x plus 4 kali Betul. 0 2x tambah 4 kali 0. lebih dari sama dengan 8. Ya, kalau mau mencari titik potong, tidak boleh menggunakan Sama lebih dengan, dari. sama dengan. Ya, betul. Kita buat jadi sama dengan. Maka 2x-nya sama dengan, kok 0 ya? 8 maksudnya tadi ya? 8, maka x-nya sama dengan 4. Gitu kan ya? Oke, Raka. Dari sini titiknya berapa, Kak? 4,0. Ya, titiknya adalah 4,0. Satu lagi, yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Aisyah, Nindi, gantian. Apa syaratnya, Nindi? X-nya yang sama dengan 0. Oke, Nindi, lanjut. Berarti gimana ini penyelesaiannya? X. Berarti? Nindi, sinyalnya Ibu di sana, penjelasannya Ibu putus-putus nggak di sana ya? Saya sih enggak. Oh, Saya sih, enggak ya? Oke, berarti salurannya Nindi mungkin. Almira Tifa deh, yuk. Gimana nih Tifa? di sini Vika, Bu. Ah? Di Emang sini iya? Almira Vika. Almira Vika. Lah, yang kemarin berarti Almira Tifa dong. Siapa? Berarti Ibu salah dong. Oh iya, Tifa Bu Mana, pada Vi? yang sana. Oh iya, ya. Oke. Berarti kemarin Ibu salah ngabsen juga dong. Oke, yuk. Di sini Vika. Oke, Vika. Gimana, Kak? 2 kali Berarti 0 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 4 kali Y sama dengan 8. Maka dapat Y-nya berapa, Vika? 8. Oh, Y-nya 2. Ya, 2. Berarti penyelesaian akhirnya gimana, Vika? 0,2. Oke, 0,2. Oke, dapatnya yaitu 0,2 atau 2,0? Yang mana yang benar? 0,2. Yang ini, yang atas? Iya. Coba, X-nya berapa? 0, Y-nya 2. Gini kan ya? Oke, untung nggak salah ya, jadi 2,0. Makanya tadi Ibu tanya benar-benar. Karena takutnya ada yang kebalik untuk menuliskan. Lalu, kita buat gambar daerah penyelesaiannya. Gambar dulu pertama adalah koordinat kartesius. Lalu kita tempatkan titik-titik yang tadi kamu dapatkan. Yaitu titiknya 4,0. Karena ada nilainya di X-nya 4, berarti dia pasti adanya di sumbu X. Ini adalah X-nya 4. Lalu ini adalah 0,2, karena yang ada nilainya adalah Y-nya, maka kita punya nilai Y-nya yang sama dengan 2. Biasanya kamu cuma segini doang, ini. Tapi ini boleh kamu panjangkan sepanjang-panjangnya semuatnya buku kamu. Ini disebutnya adalah garis untuk persamaan 2X plus 4Y lebih besar sama dengan 8. Langkah selanjutnya apa?
Suara Ibu Tentuin apakah masih titik terdengar? uji, Bu. Titik uji. Titik uji. Iya, Bu, oke. terdengar. Titik uji. Titik uji. Titik uji yang mau kita pakai angka berapa? Boleh ambil, silakan. 0. 0 boleh nggak Bu? 0,0 karena dia tidak termasuk ke dalam gambar ini, gitu kan Betul, ya? betul, betul. Oke, Iya, Bu. yaitu titiknya atau persamanya tadi adalah 2x ditambah 4y lebih besar sama dengan 8. Apakah 0 lebih besar sama dengan 8? Tidak. Tidak. Salah, Berarti Bu. ini daerahnya salah. Kalau salah, berarti ini tuh bukan penyelesaian. Ini bukan penyelesaian. Salah kan? Ini salah Salah. kan? Maka Iya, yang berarti penyelesaian luar. adalah yang di atas atau yang di Yes. luar. Oke, atau yang di sebelah kanan. Kita mainnya kanan dan kiri ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Atau ini Ibu kasih nama aja daerahnya kanan sama kiri biar kamu nggak atas bawah. Ini adalah daerah jangan. Emang kalau atas bawah kenapa, Bu? Kalau atas bawah biasanya nanti setiap orang atas bawahnya biasanya beda. Tapi kalau kanan kiri dia enggak. Oh, gitu. Ini kanan garis. Emang iya, Ger? Nggak Iya. tahu. Iya, Sebelah nggak tahu, sini Bu. berarti kiri garis. Kalau tangan kamu adepin ke layar laptop dan tidak disilang-silang, pasti ini adalah kanan garis dan kiri garis. Intinya seperti itu. Paham? Untuk Lu contoh ngapain ini, sih? Ngetes. Gue ngetes. sampai sini paham? Paham, Bu, paham. Oke, ya. Kalau sudah, berarti kalau misalnya Ibu suruh menggambarkan daerah bersih, bisa? Insya Waduh, kalau itu insya Allah deh, Bu. Oke, ya. Kev. Ini gue gerakin tangan apa, Ger? Kenapa? Ini gue gerakin tangan apa? Kalau sudah, berarti Ibu Kiri. lanjut contoh ke-7. Oh iya, kanan. Di gue kiri, soalnya gue lupa. Kanannya, kiri gue maksud gue. Kanannya lu. Oke. Udah ya. Ibu lanjut Ini ke kan, contoh ke-7. Main belum. Sahira bisa paham? Bisa difahami, Sahira? Bisa, Bu. Oke, yuk. Lanjut dulu untuk, nah ini Ibu nggak mau pakai darah kotor deh. Ibu maunya langsung pakai darah bersih. Coba gimana? Nomor 7. Gambarkan daerah atau himpunan untuk X plus Y kurang dari sama dengan 0. Oke. Jadi gimana tuh? Langkah pertamanya? Tripod itu bukan Bu? Iya, betul. Cari titik potongnya. Lalu? Ini siapa sih, Bu? Bukannya Syaira yang jawab? Oke, Bukan. Oh, Siapa saja Boleh boleh. jawab, Bu. Boleh. Habis tripod. Ya, oke. Dari titik potongnya dulu. Tadi katanya tipotnya terhadap sumbu X. Spidol Ibu kelihatan warna hijau sekarang? terlihat, Bu, warna hijau terang. Lihat, Bu. Oke, yuk. Titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Oke, yuk. Masukin. Berarti X X tambah ditambah 0 sama dengan Sama 0. dengan Berarti 0. X-nya 0. Sama dengan 0. 0. Berarti titiknya yaitu 0,0. Gitu kan ya? 0. Satu lagi, yaitu kalau titik potongnya terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Maka X-nya 0 ditambah Sama, Bu. Y sama dengan 0. Y-nya juga 0. Wah, yolo. Dapat titiknya sama-sama 0,0. Cuma ada satu dong. Kalau misalnya ternyata dari kedua percobaan ini titiknya sama, maka kamu coba ambil titik lainnya. 1,1. Misalnya 1,1 boleh. Soto ibu dah. Ya lu mau berapa? 300 kali 300? Iya, nggak apa-apa. Kalau orang pintar Oke. mah jago. Iya, udah. Oke deh. Ini adalah misalnya adalah titik X atau sumbu X, ini sumbu Y. Tadi hanya ada titik 0,0 aja kan ya? Nah, Ya, Bu. terus Ya, kata Bu. temennya tadi adalah 1,1. Ambil kalau X-nya 1 dan Y-nya 1. Berarti 1 tambah 1. Apakah kurang dari sama dengan 0? Tidak. 2 Enggak, Bu. kurang dari Salah, sama Bu, dengan 0. salah. Berarti yang di sini Di- 1,1. Ini daerah Di yang kanan. salah kan? Iya, Iya, kanan. Bu. Salah kan? Iya, betul. Iya. Salah, oke. Kalau salah berarti garisnya nggak ke sini. Garisnya nggak ke sini, nggak? Bukan. Salah kan? Bukan. Nah, Iya, salah. berarti cari lagi yang lainnya. Kira-kira kemana? Min 1, min 1 bisa nggak Bu?
Min 1, min 1 boleh coba. Kalau Boleh, X-nya coba silahkan. min 1, Y-nya Kenapa min boleh? 1. Iya, kan Jadinya berapa kalau ditambahin? Min 2. Min 2 kurang dari sama dengan 0. Min 1, Betul, min 1 di sini. Benar. betul. Yes, tuh kan betul Ya, kayak ini min 1 sama min 1. Ini daerah benar. Ini kan ya? Iya, Tapi benar kali. garisnya juga bukan ke sini. Iya, bukan misalkan itu. Bukan ke sana kan ya garisnya. Terus Iya, kemana? bukan. Maka Ada kita garisnya, coba ada cari supaya kalau yang dijumlahin itu 0. Ambil contohnya. Kalau X-nya 1, Min Y-nya berapa? 1,0. Kenapa nggak langsung dari kiri atas ke kanan bawah? Bukan. Min 1, Bu. Kenapa, Nak? Bukannya langsung dari kiri atas ke kanan bawah. Ini garisnya. Iya. Min 1. Sini. Salah. Iya, maksudnya kayak gitu. Maksudnya? Emang nggak bisa langsung kayak gitu? Emang Bukan kayak begini gitu maksud saya. maksudnya. Min Yang satunya min tapi. 1 ke min 1, Bu. Iya, min Ini 1 min 1. maksudnya. Ini kan? Gimana sih? Coba. Bukan yang min 1 sama min 1, Bu. Yang bawahnya, Bu. Iya, maksudnya Min 1, min 1. min 1 kan tadi daerahnya benar kan? Iya. Nah, itu kan daerah benar, Bu. Terus gimana? Iya, kalau Udah, daerah... lanjut aja kan. Lanjut aja kan. Sesuatu aja dah. Iya, oke. Tak dulu ya. Oke, Ibu lanjut dulu deh. Ibu hapus dulu untuk penjelasannya sekali lagi, biar... Oke, maaf. Karena ini walaupun garisnya simple, mirip sama yang tadi, tapi kemarin di 2 kelas yang sudah Ibu ajar, memang mereka agak kesulitan di garis ini. Kelas mana, Oke. Bu? IPS 1 dan IPS 2. Malano, gimana Bu? Malano? Rajin nggak, Bu, deh, Bu? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, berarti ini adalah sumbu X sama sumbu Y. Karena tadi kita hanya dapat satu angka, yaitu titiknya 0,0, maka kita tidak bisa langsung menyatakan bahwa, oh ini arahnya ke sana, ini garis A, oh garisnya adalah seperti garis B, lalu oh garisnya seperti garis C, seperti garis D, itu tidak bisa seperti itu langsung, gitu kan ya? Kalau tadi kan gambarnya rata-rata enak kan, gampang. Nah, terus saya harus seperti apa, Bu? Berarti tadi kamu harus ambil titik supaya benar-benar memenuhi persamaan ini. Makanya tadi Ibu meminta kalian ambil yang benar-benar supaya bisa menjadikan 0. Coba kalau kamu ambil X-nya sama dengan 2, Y-nya berapa supaya jadinya 0? Berapa, Nindi? Min 2. Min 2. Gini kan ya? Nah, ini benar. Yaitu 2 tambah 2 dikurang sama 2 sama dengan 0. Oh, ini benar. Berarti X-nya 2. Sorry, ini X-nya 2 dan Y-nya adalah min 2 di sebelah sini. Nah, ini yang Ibu maksud. Maka titiknya yang bisa dihubungkan menjadi garis itu adalah mereka berdua. Nah, ini garisnya. Bu, cuma segini doang? Enggak, boleh panjangin aja sepanjang-panjangnya. Semuat-muatnya, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan garis X plus Y yang kurang dari sama dengan 0. Baru kita ambil titik uji. Yang tadi Ibu suruh, mana nih daerah yang benar, mana daerah salah, gitu kan ya? Karena 0,0 itu tadi termasuk penyelesaian garis, maka ambilnya yang lain. Tadi kata pertamanya ambilnya 1,1, gitu kan ya? Betul. Maka 1 tambah 1, apakah kurang dari sama dengan 0? Salah. Ini salah. Kalau daerah bersih, kalau daerahnya bersih, yang Kanan, berarti salah, kanan. yang diarsir atau gimana? Yang diarsir kanan. Yang diarsir. Yang salah yang diarsir. Berarti Iya, ini maksud saya adalah itu. yang salah. Ya, maksudnya seperti itu, Kevin. Nah, berarti DP-nya adalah yang di sebelah kiri garis. Sampai di sini bisa difahami? Paham, Bu. Paham. Bu. Ya? Ibu, Ya, berarti saya. kalau misalnya daerah bersih itu tuh yang salah, terus daerah kotor tuh yang benar ya? Iya, betul. Kalau daerah bersih, yang diarsir yang salah. Kalau daerah kotor, yang benar yang diarsir. Gitu kan ya? Ya kan? Tadi siapa, mohon maaf? Sadira ya? Iya, Bu. Oke, ya. Bentar ya, Bu. Oke, berarti bisa kita ambil kesimpulan di sini nih, Deva. Tadi kata Deva apa? Yuk, kita gambarkan sini dulu. Kotor yang bersih, kotor yang benar.
Daerah kotor gimana berarti tadi? Daerah yang benar itu yang di Iya. arsir gitu kan ya? Iya. Berarti Kalau- ini adalah di daerah penyelesaiannya gitu kan? Bener ya? Sesuai nggak? Iya benar. Ya, kalau daerah bersih, salah. Berarti Kalau daerah yang salah bersih, yang diarsir. iya, yang daerah yang salahnya yang diarsir. Kok ini dia, ya grouping ya, bentar ya. Enggak juga. Bentar ya, mohon maaf. Wah, ya Allah. Oh, ya. Oke, di sini tadi harus saya menulisnya. Daerah yang benar ini diarsir berarti dia merupakan DP. Kalau daerah bersih, kalau yang salah, gitu kan ya? Yang diarsir, Berarti bukan DP. ya Bukan betul. Berarti dia penyelesaiannya ini bukan DP. DP. Kalau yang diarsir berarti bukan DP. Gitu kan ya? Iya. Paham ya? Oke, nah ini adalah kesimpulan yang kalian tarik sendiri. Nah, ini kalian udah mulai masuk ke level tingginya kalau kalian sudah bisa menyimpulkan seperti ini. Oke, ya. Nah, contoh selanjutnya masih sama, yaitu kalau pertidaksamaannya seperti ini. Ini berarti kalau nggak salah contoh 8. Ibu minta kalian dengan menggunakan daerah bersih saja, coba. Berarti bagaimana caranya? Tipot. Ya, tipot. cari Iya, dulu tipot, bener. tipotnya. Oke. Arel, yuk Arel. Kasih tahu Ibu tipotnya apa, Rel? Di sini, Rel. Tipot sumbu X berarti Iya. 0. Jadi, ya. X tambah 2 kali 0 ya. lebih Sumbu kecil X. Ya. Lebih kecil atau sama dengan Rel? sama dengan 6. Ya, plus 2 kali 0 berarti sama dengan 6. Berarti X-nya berapa, Rel? X-nya sama dengan min 6. Min 6. Satu lagi, misalnya kita mau cari titik potong terhadap sumbu Y. Berarti X-nya yang sama dengan 0 kan ya? Maka jadinya adalah 0 ditambah sama 2Y sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan 3. Gini kan ya? Nah, sekarang coba dilihat lagi, yaitu kalau ada pertidaksamaannya seperti ini, yaitu X sama Y. Ya, X-nya min 6, berarti adanya di sebelah kiri kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah min 6, sebelah kiri. Y-nya 3, berarti ke atas, yaitu 1, 2, 3. Nah, ini adalah garisnya tadinya. Boleh kalian panjangkan sepanjang-panjangnya. Gitu kan ya? Nah, ini adalah untuk garis min X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Titik percobaannya yang mana? Ibu minta tolong sama Danendra, Dimas. Ya, Dimas. Bu. Gimana, Dimas? Nah, Bu. Titik percobaannya gimana titik ujinya? Mau ambil berapa? Ya, Bu, saya belum lihat screen-nya, Bu. Belum lihat screen-nya? Yang lainnya kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan. Kelihatan sih, Bu. Oh, ya, oke. Ya, jadi berapa nih? Titik ujinya berapa coba? 2Y ya, Bu ya? Ya, kita mau ambil titik uji. Titik uji itu tadi kamu suruh ngambil titiknya sembarang aja, terserah. Mau ambil titik berapa? 0 ya? Ya, titik X-nya 0, Y-nya 0. Masukin ke mana, Dim? Ke X ya, Bu ya? Ke X, oke. Berarti dari sini kan, yaitu min X-nya 0 ditambah 2 kali 0. Kurang dari sama dengan 6. Yang sebelah kiri berapa nih hasilnya?
2, Bu. 2. Benar, 2. 0. 0. Kurang dari sama dengan 6. Apakah benar? Ya. Benar, oke. Kalau benar, berarti dia merupakan daerah penyelesaian. Di sini titiknya 0,0, berarti ini adalah DP-nya, gitu kan ya? Kalau daerah bersih, berarti yang selain DP itu yang harus diarsir. Yaitu adanya di sebelah kiri garis. Gitu kan ya? Kira-kira untuk contoh ke-8 bisa difahami tidak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, yuk. Lanjut. Tadi kesimpulan kalian dari teman kalian juga seperti ini tadi. Kalau daerah kotor, yang benar itu diarsir berarti merupakan DP. Kalau daerah bersih, tadi yang salah yang diarsir berarti dia bukan DP. Gitu kan ya? Alias yang bersihnya itu adalah DP itu yang daerah non-arsir. Gini kan ya? Oke, yuk. Terus, itu tadi adalah pertidaksamaan. Nah, sekarang kalau sistem. Kalau sistem itu berarti dia udah gabungan antara beberapa pertidaksamaan. Di sini yang A, contoh yang A, coba dilihat. Ada berapa pertidaksamaan? Bentar, Bu. Yang Coba A dihitung. ada 3. 3 atau 4? 4. Salah Nah, itu. kalau yang namanya sistem berarti dia adalah gabungan beberapa, gitu kan ya? Yaitu gabungan beberapa pertidaksamaan. Oh, ternyata Ibu sudah menuliskan di sini. Penyajian 2 pertidaksamaan linier atau lebih secara serentak itu disebut dengan sistem pertidaksamaan, gitu kan ya? Nah, di sini contoh yang A ada pertidaksamaan 1, pertidaksamaan 2, pertidaksamaan 3 dan 4. Berarti di sini adalah 4 pertidaksamaan, gitu kan ya? Paham ya? Contoh yang B, ada berapa pertidaksamaan? Ada 3. Ada 3 pertidaksamaan. Nah, ini adalah untuk contoh yang sistem pertidaksamaan. Terus, cara penggambarannya seperti apa? Sama, yaitu cara penggambarannya bisa dengan menggunakan daerah kotor, bisa juga dengan menggunakan daerah bersih. Zilan? Oke, yuk. Yang lainnya masih ada depan layar kan? Saya di depan, Bu. Zares? Ada yang mau tanyakan Zares? Caketum? Enggak, Bu. Sejauh ini, Bu. Terus siapa lagi? Valin Devri lagi izin kali ya. Nadine, ada yang mau tanyakan Nadine? Enggak, oke, yuk. Lanjut dulu untuk contoh yang pertama. Yaitu di sini menggambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Ini udah sistem, jadi keempatnya dari contoh yang A berarti dari 4-4-nya ini kamu harus gambar di satu tempat. Intinya seperti itu. Nah, berarti kita coba lihat dulu. Ini Ibu mau crop dulu. Nah, untuk contoh yang A soalnya seperti ini. Gambarlah pada sistem koordinat kartesius himpunan pertidaksamaan berikut. Kira-kira seperti apa? Maksudnya, Bu? Ini kamu dari keempat pertidaksamaan ini harus dibuat dalam satu koordinat kartesius. Itu yang disebut dengan sistem pertidaksamaan. Satu-satu dong, Bu. Iya. Oke, langkah pertamanya berarti apa tadi? Tipot. Cari tipotnya dulu. Oke, yaitu untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk yang 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Titik potongnya berapa aja? Ibu akan coba langsung buat. Kalau x-nya 0 sama kalau y-nya 0. Ini adalah titik potongnya. Mudah-mudahan yang lainnya paham. Oke, yuk. Di sini coba dilihat. X-nya 0. Masukin kalau x-nya 0. 0 lebih dari sama dengan 6. 0. Lebih kecil dari. Ya, ditambah Y berarti Y sama dengan 6 kan ya? Ya, Y. Berarti maksudnya. Y-nya berapa? Lebih kecil dari 6.
Ya, lebih kecil dari 6. Tapi kita tidak boleh buat jadi lebih kecil atau lebih dari dulu. Yang lainnya kira-kira paham nggak ya? Kalau tipotnya langsung seperti ini. Afiza, Sofia, Herman, Asti? Paham, oke. Terus lanjut dulu. Kalau gantian Y-nya yang 0, kamu masukin di sini Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 6, berarti X-nya? 3. 3 tadi kata temennya. Oke, garis pertama dapat. Garis yang pertama dapat. Ouch, anggap aja ini lurus ya. Oke, Bu. Oke, X, Y. 0,6 adanya di sumbu Y atau di sumbu X? Y. Adanya Y. Ya, di sumbu Y. Oke, berarti ini adalah titiknya Y-nya 6. 3,0 berarti di sumbu X, gitu kan ya? Ini adalah 3,0. Ini adalah garisnya, bikin sepanjang-panjangnya, yaitu nama garisnya 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Kita pakai daerah bersih saja. Berarti mana yang di titik uji? 0. Ya, titik ujinya adalah 0. Terus gimana? Masukin. Masukin. Jadi gimana? 2X tambah Y. Ya, berarti 2 kali X-nya 0 ditambah Y-nya 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti benar atau salah? Benar. Benar. Oke, benar, kalau daerah bersih tadi Kiri. Di ya, kiri. kalau daerah benar itu yang non arsir gitu kan ya? Iya, betul. Atau tadi kata temennya adalah daerah kirinya yang di daerah penyelesaian, berarti yang salah ini adalah yang sebelah kanan. Gini kan ya? Betul. Gitu ya. Nah, ini adalah untuk nomor 1. Nomor 2-nya. Untuk penyelesaian kedua, yaitu pertidaksamaannya adalah 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20. Sama, lakukan titik yang seperti tadi, kalau X-nya 0, sama kalau Y-nya yang 0. Gantian. 0,4. 0,4, tadi kata temennya sudah? 5,0. 5,0. Firly dah. Iya, nggak apa-apa. Bagus, Firly. Iya, nggak apa-apa. Iya. 0,4 berarti adanya di sumbu Y sama 5,0 berarti adanya sumbu X. Gitu kan ya? 5 Betul. sama 4. Berarti ini adalah garisnya, panjangin sepanjang-panjangnya. Ini nama garisnya adalah 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20. Titik ujinya berapa? 0. 0,0. Boleh. Titik ujinya adalah 0,0. Berarti 4 kali 0 Betul. ditambah 5 kali 0. Betul, Oh ya, betul. benar dah. Gitu aja dah. Benar. Iya. Yang benar nih, benar kan? Daerah benar kan? Kiri. Berarti yang salah Yang atas itu kanan, yang Yang salah. kanan. kanan, Bu. Ini kan ya? Iya, Iya, Bu. Bu. Oke. Lanjut. Sekarang. Ini berarti untuk pertidaksamaan kedua Warna sudah hijau, beres. warna hijau. Ya, oke. Sekarang lanjut Yes. untuk yang Ya. pertidaksamaan yang ketiga. Yaitu X lebih besar sama dengan 0. Tadi daerah X yang lebih besar dari 0, daerah mana? Daerah. Mana tadi? Yang Daerah. kanannya benar kan? Iya, maksudnya itu. Iya, Kanannya kanan. benar kan? Berarti Iya. yang diarsir yang mana? Kita Yang mau pakai daerah bersih. kiri. Yang kiri. Iya, betul. Daerah kiri. Ini X yang sama dengan 0, berarti ini adalah yang diarsir. Ini adalah X, ini sumbu Y. Sumbu Y nama lainnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Dia sama dengan lebih besar tuh ke kanan. Iya, Seperti itu. Berarti otomatis yang sumbu X dia juga disebutnya sebagai, ya ungunya tua aja. Sumbu X berarti dia Y otomatis lebih kecil disebut dari 0. Y lebih besar sama dengan 0. Di sini, Iya, Pin. iya lebih besar maksudnya. Saya Ya, salah. oke. Saya ketemu Kalau dulu, Y apanya yang nggak jelas. lebih besar, aduh,
keriting gini. Nggak apa, Bu. Nggak apa, Bu. Kebaca kok. Kalau Y lebih besar sama dengan 0, berarti tadi daerahnya yang atas atau yang bawah? Yang atas Bu, jadi Yang atas. Berarti yang bawah, yang atas yang benar kan ya? Iya, maksudnya bawah di... Oke, berarti yang bawah yang diarsir. Mana yang daerah benar-benar bersih, nggak ada coretannya? Ini segitiga trapesium. Persegi 4 nih. Oh ya, Trapesium. mirip sama trapesium. Wih, Nah, trapesium mirip ini gitu. yang disebut sebagai daerah. Ini yang disebut dengan daerah penyelesaian. Wih, Kalau udah masuk ke sistem, itu lebih enak pakai daerah bersih. Paham ya? Tapi Oke, kalau tadi masih yang pertidaksamaan doang, tadi penyelesaiannya enak yang pakai kotor memang. Seperti itu. Sampai di sini contoh pertama, apakah bisa difahami? Saya sih bisa paham, Bu. Bisa difahami. Oke. Ken, lu paham, Ken? Satu lagi contohnya, habis itu baru kita akhiri. Oke. Contoh yang kedua, ini sudah, Ibu anggapnya sudah. Oke. Ini Ibu anggapnya sudah yang A. Berarti ini yang A. Sudah ya. Jangan dilihat lagi. Sekarang yang B. Pertidaksamaannya ada berapa? 3. Ada 3. Berarti kita lakukan 3 hal yang sama. Yaitu yang pertama. Lipat. Cari titik potongnya dulu. X plus Y kurang dari sama dengan 3. Yuk. Kalau X-nya 0. Y-nya berapa? Lebih kecil dari 3. X-nya 0 berarti Y-nya? 3. Sofi, Sahira, apakah bisa dipahami ini 0,3 dan seterusnya dari mana ya? Bisa, oke, yuk. Alia, Arel, Dimas, Safika, bisa ya? Lanjut. Terus yang selanjutnya, kalau Y-nya yang 0, kamu ganti nih Y-nya 0, berarti X-nya berapa? 3. X-nya juga 3. Maka kita bisa gambarkan, sorry gambarnya pakai hitam saja, sumbu X, sumbu Y-nya, yaitu X yang sama dengan 3, agak ke tengah. Sorry ya. Sumbu X sama sumbu Y, X-nya 3, Y-nya juga 3. Ini adalah garisnya, panjangin sepanjang-panjangnya boleh? X plus Y kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. No ya, Bu. Oke, yuk. Berarti mana yang daerah benarnya? Daerah benarnya yang di dalam, Bu. Dalam kiri. Yang sebelah kiri yang benar, kiri, berarti yang salah kanan. yang ke kanan. Ini kan ya? Itu satu. Lalu yang kedua. Yang kedua, Ibu pakai orange gantian. Mudah-mudahan kelihatan. Nomor 2, yaitu X min Y kurang dari sama dengan 3. Ambil. Kalau X-nya 0? 0,3 min 3. 0, min 3 sama satu lagi? 3,0. Oke, ternyata dia garisnya 0, min 3, berarti ke bawah sini. Ini adalah min 3, gitu kan ya? Iya. Ya, oke. Berarti lanjut dulu. Pakai garis dulu. Ini adalah min 3 dan 3 tadi. Gambar atau garis sepanjang-panjangnya. Ini adalah garis X min Y kurang dari sama dengan min 3. Ambil titik ujinya berapa? 0. 0, oke. Berarti titik uji, wah ini udah mulai ini nih, yaitu adalah 0,0, maka 0 min 0 kurang dari sama dengan 3. Benar ya? Benar, Bu. Benar, berarti titik ini benar, ini benar, maka yang salah? Kanan. Ke kanan. Oh, atas bawahnya kayak gitu maksudnya. Ya, ini kanan, ini kiri, ini kanan, ini kanan, ini kiri, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, satu lagi adalah Y lebih besar dari 1. Berarti kita pakai yang hijau. Berarti di sini adalah untuk yang
Y-1 lebih besar sama dengan 0. Oh, ini ternyata karena variabelnya cuma ada 1 ya, tinggal dirubah doang. Y lebih besar sama dengan 1. Gitu kan ya? Y Betul. itu adanya di vertikal ini, maka ini adalah Y sama dengan 1, maka kita ubah. Nah, ini adalah Y lebih besar sama dengan 1. Daerahnya kalau dia cuma Y, itu mainnya atas dan bawah, bukan kanan kiri. Paham ya? Kalau yang lebih besar berarti yang ke atas atau yang ke bawah? Atas. Yang ke atas, berarti yang salah yang ke bawah. Oh. Ini kan ya? Nah, Iya, maka daerah penyelesaiannya yang mana? Yang itu, Bu. Segitiga. Yang segitiga ini. Yang segitiga yang terbatas ini atau luas sampai bawah atas sana? Luas sampai bawah atas sana. Luas sampai di atas sebelah sana. Karena dia tidak ada pembatas sumbu X dan sumbu Y-nya. Sepanjang Kan buku ya, Bu? Nah, sepanjang buku nih. Oh, ini. Seluas-luasnya. Ini adalah DP-nya. Kamu pakai buku apaan, Jeff? Apa? Paham Nah, ya? gua sekarang Bisa udah digital, dipahami kayak. contohnya? Karena bukunya belum diambil juga ya, Jeff ya? Oke, ya. Gue udah sumpah, gue udah. Bisa dipahami? Paham, Bu, paham. Paham, oke. Bisa, Bu, Kalau bisa. bisa dipahami, mudah-mudahan hari ini jadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Amin. Yang nantinya kalau kalian perlukan, bisa kalian ingat kembali. Oke. Amin. Terus Bu, untuk hari ini, ya ada yang mau tanyakan dulu? saya mau nanya doang, PPT Apa? dikasih apa enggak? PPT-nya akan Ibu kasih. Oke. Alhamdulillah. Tapi dalam bentuk PDF nanti mungkin. Biar Ibu, ya, Bu. Saya akan Ya, nanti, Bu. terus Ibu mau minta tolong nih buat latihan ya. PR, Bu. Serius, Bu, PR, Bu. Sama kayak yang anak kelas berapa deh? PS1 sampai PS5. Bu, Halaman PR 12. banyak, Bu. Geografi PR banyak banget ya, 12. box ya. Dia lagi stres. Ini PR santai aja, Bu ya. Apa? PR santai. Ya udah. Terus ada PR. Ini hari apa? Ini hari Senin, Senin, Bu. tanggal Senin. 3 Agustus 2020. 3 Agustus, ya udah. Paling lambat dikumpulkan 10 lah minimal. hari Rabu. Minggu depan. Rabu minggu depan lah. Nope. Serius, Bu? Rabu besok? Demi apa? Iya. Bu, besok Rabu ada besok. PR lagi loh, Bu. Wah, asli. Banyak, Bu, banyak. Gak bohong saya. Saya jujur Ya kali udah ini. deh, jangan Rabu. Bukan amal soleh ya, Jeff ya? Iya. Belum buat celengan juga, Bu. Ya, Makasih, Bu. udah. Jumat boleh dah. Boleh deh. Nih, Apa? nomornya Tolong PJ 1 Matematika sampai dicatat. dengan siapa PJ-nya? Lu. Saya PJ-nya itu, saya lupa PJ siapa ya? Bukan Kevin ya? PJ-nya Kevin. Saya PJ, Bu, saya PJ. Oke, 1 sampai 14 karena 15. Wow, 1 sampai 14. Banyak Iya. sekali. Ya? Buku mandiri. Iya, buku mandiri. Oh iya, buku mandiri, benar. Buku mandiri ini di buku tulis. Kerjakan. Di buku tulis dan upload PDF. Ibu mintanya dalam bentuk PDF. Kemana, Bu? Classroom. Iya, ke Classroom. Kalau di mana deh? Kalau di e-learning, Ibu takutnya memberatkan nantinya. Maka Ibu mintanya dalam Enggak, maksudnya siapa tahu bisa Google Drive gitu. Oh, mau di Google. Kalau di Google Oh, Drive enggak, kalau nanti, saya terserah. Saya kalau terserah Google siswa-siswa Drive, aja. ya, kalau Google Drive nanti penilaiannya nggak langsung ke kalian. Jadi Ibu harus update lagi. Kalau di Google Classroom kan nanti nilainya tinggal Ibu balikin. Jadi nilai masing-masing tahu gitu. Ya, kalau bisa Nah, membuat program maka karena kalian harus mengupload di Google Classroom, maka untuk PR ini tidak perlu ada PJ. Paham ya? Jadi meringankan kerjanya si Kevin. 2 Yes. Tapi kalau saya mau bikin Google Drive, saya nggak apa-apa, Bu. Saya Ya, nggak rela apa-apa. bikin Google Drive. Ya, oke. Terus untuk kodenya nanti Ibu kirimkan ke siapa namanya? Ke Kevin aja berarti ya? Boleh. Oke, berarti untuk kode classroom-nya nanti akan Ibu kirimkan ke Kevin. Oke, mungkin untuk hari ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Jumat by the way tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya? Aduh, lupa. Iya, 7 Agustus. Kalian nggak ada lalinju dong ya? Sedih nggak? Sedih nggak, Kev? Sedih. Sedih. Semangat Masa ya. ada lalinju sih, Bu? Ya nggak ada lalinju lah. Gimana mau lalinju? Orang lagi begini kok Lalinju mandiri. Kamu lari-lari aja di kamarmu. Oke, jadi ini ya, latihannya dari halaman 12 sampai 13 di buku Mandiri paling lambat dari Jumat 7 Agustus pukul 13, nomor 1 sampai 14. Ditulis tangan, kemarin Ibu menemukan ada kecurangan di IPS berapa, Ibu lupa. Ada, ini tulisannya si A, tapi diaku oleh si B juga. Dan mereka sama-sama mengupload itu. Ibu ngeh. Ibu ngeh. Jadi kalian jangan sampai terjadi hal seperti itu ya. Ibu nolin nilainya langsung, fix. Oke, yuk. Terima kasih untuk hari ini. Mohon menjadi perhatian untuk tugas ini. Kita akhiri dengan membaca doa dalam hati masing-masing juga. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Ibu mau nanya dong, Bu, sebelum apa? Ibu. Iya, oke. Boleh pakai buku yang folio nggak, Bu? Oh iya, boleh banget. Silakan. Folio. Dalam bentuk PDF. Kalau yang nggak dalam bentuk di PDF alias dalam bentuk JPEG, mohon maaf Ibu nilainya Ibu kurangin karena ribet ngoreksinya. Ibu harus nyoret-nyoret juga dan harus banyak ke downloadnya. Intinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live langsung ya. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Mana ya? Kev, abisnya langsung Pak Eris, Kev. Ken, bilangin Ken, sumpah kaki gue beneran sakit, demi Allah. Kaki lu kenapa sih? Kecakar. Gue lagi berenang, kecakar. Lu lagi berenang, kan lagi COVID, Kev. Nggak boleh berenang, Kev. Iya, berenang juga gue doang. Oh, oke. Valin Devi ganteng banget ya, Ken?